sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita sama-sama merayakan pesta nama Suster Faustina yang sudah diangkat menjadi sangta untuk kita. Dalam kurban Ekaristi ini kita mohon supaya devosi kerahiman ilahi semakin dikenal di kalangan kita, masyarakat yang lebih luas dan lebih jauh lagi. Semoga kerahiman Allah tetap dikidungkan dan belas kasihan Tuhan tersalur kepada siapa saja. Intensi misa ini kita mohon juga agar Tuhan turut ambil bagian dalam memberi kelancaran di dalam rencana perpindahan keluarga Edison, Yasin, dan Lucia Bali. Kita mohon juga dalam intensi ini kedamaian jiwa dari Romo Fritz Tambunan, Bapak Thomas Gunawan, Bapak Basir Kusuma, Mama Sunarti, dan Vini Elizabeth. Kita mohon juga bimbingan Roh Kudus untuk keluarga baru Stefano dan Teresa. Kita berdoa untuk semua anggota-anggota kerahiman ilahi yang tidak bisa hadir saat ini. Mereka hadir bersama dengan kami di dalam perayaan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengutus puterimu Suster Faustina untuk membaharui dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau bekerja di dalam dirinya, sehingga dunia makin mengenal kerahiman-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Semoga rahmat-Mu, kerahiman-Mu semakin turun kepada kami semua berkat puterimu Suster Faustina. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah segala kuasa, semua orang kudus, para rasul, Kau berikan rahmat berbeda-beda. Kau anugerahi mahkota mulia yang sama untuk semua di surga. Terutama Engkau telah mengangkat Suster Faustina, penyalur cinta kasih-Mu dan belas kasih-Mu. Semoga hidupnya, teladannya dapat kami ikuti di dalam kehidupan kami dan diberkati oleh-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan.
maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan yang pagi-pagi keluar untuk mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberikan apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12, pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan.